Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana Ramadhani Laude dengan NIM A1J117062 dari kelompok 6. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Ini merupakan salah satu tugas praktikum mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia yang diampu oleh Bapak dosen Mustamin Balumbi, SPD MSI, dan asisten pembimbing Kisan Muhammad. Berikut kita mulai videonya. Dalam video ini saya akan membahas tentang kelenjar-kelenjar yang ada dalam tubuh dan hormon yang dihasilkan. Kelenjar yang pertama yaitu kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar yang memiliki struktur seperti biji pinus kecil yang terdapat di antara kedua belahan otak yang melekat pada bagian atas talamus di dekat bagian atas ventrikel ketiga. Kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berfungsi menghambat sekresi hormon gonadotropin LH dan LSH dari kelenjar hipofisis anterior sehingga menghambat fungsi sistem reproduksi. Kemudian kelenjar yang kedua yaitu kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis adalah kelenjar yang memiliki struktur seperti kacang yang terhubung ke hipotalamus oleh tangkai kecil dari jaringan yang disebut infundibulum. Kelenjar hipofisis terbagi dalam dua bagian yang berbeda secara struktur dan fungsi, yaitu lobus anterior atau adenohipofisis dan lobus posterior atau neurohipofisis. Lobus anterior berasal dari jaringan epitel kelenjar. Lobus posterior berasal dari jaringan saraf, di mana setiap lobus mengekskresikan hormon. Kelenjar ini menghasilkan beberapa hormon seperti hormon antidiuretik atau hormon ADH yang berfungsi meningkatkan penyerapan kembali air, oksitosin yang berfungsi meningkatkan aksi uterus, meningkatkan pengeluaran ASI dari kelenjar payudara. Kemudian kelenjar yang ketiga yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar yang berbentuk kupu-kupu yang terletak di antara leher anterior dan termasuk kelenjar endokrin terbesar dalam tubuh. Kelenjar ini melepaskan dua bentuk hormon tiroid, yaitu tiroksin atau T4 dan trigodotironin atau T3. Hormon tiroid mempengaruhi hampir setiap sel dalam tubuh kecuali otak orang dewasa, ginjal, testis, uterus, dan juga kelenjar tiroid. Hormon tiroid berfungsi mempertahankan tekanan darah, di mana hormon ini menstimulasi peningkatan jumlah reseptor di dinding pembuluh darah. Kontrol pelepasan hormon tiroid dimediasi oleh sistem umpan balik negatif yang melibatkan hipotalamus melalui kelenjar hipofisis. Yang keempat, kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar yang kecil yang terletak pada permukaan superior dari kelenjar tiroid. Umumnya terdapat 4 kelenjar, 2 kelenjar pada setiap lobus. Hormon yang dihasilkan dari kelenjar paratiroid adalah hormon polipeptida yang berfungsi mengontrol dan mengatur kadar kalsium dalam darah. Ketika reproduksi hormon paratiroid tidak kuat, maka akan mengakibatkan penurunan kalsium yang dramatis hingga dapat terjadi hipokalsemia. Yang kelima, kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di rongga dada superior terhadap jantung. Timus mengekskresikan timosin yang terlibat dalam pematangan sel darah putih atau limfosit. Kelenjar timus adalah kelenjar terbesar pada masa bayi, namun setelah pubertas ukurannya mulai menurun dan jaringan timus diganti oleh jaringan ikat adiposa dan areoler.
Pada orang dewasa yang lebih tua, timus menjadi atrofi atau telah berhenti berkembang secara signifikan, namun telah menghasilkan sel T baru untuk respon imun. Yang keenam, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah kelenjar yang di mana sepasang kelenjar adrenal dikenal sebagai kelenjar suprarenal karena terletak di atas ginjal. Kelenjar ini menghasilkan hormon adrenokortikormon atau ACTH yang diperlukan untuk mempertahankan aktivitas sekrestori dari korteks adrenal yang mana dapat mengalami atrofi secara cepat tanpa hormon ini. Selain hormon ACTH, ada juga hormon CRH yang dilepaskan hipotalamus untuk merangsang hipofisis anterior dalam mengekskresikan hormon ACTH. Yang ketujuh, kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas adalah kelenjar yang berukuran besar yang terletak di balik kurva turbursa lambung. Kelenjar ini menghasilkan hormon insulin dan juga glikogen. Pankreas melepaskan insulin lebih lambat dengan pertambahan usia dan berkurangnya sensitivitas reseptor untuk glukosa. Akibatnya, kadar glukosa pada orang tua meningkat lebih cepat dan kembali normalnya lebih lambat. Yang kedelapan, ovarium. Ovarium, gonad adalah organ yang menghasilkan gamet, sperma pada pria dan oosit pada wanita. Ovarium mengekskresikan beberapa hormon steroid yang meliputi 2 estrogen dan progesteron. Hormon seks wanita bersama dengan FSH dan LH dari hipofisis anterior yang berfungsi mengatur siklus menstruasi, mempertahankan kehamilan, dan menyebabkan pembesaran payudara, serta mempersiapkan kelenjar mamae untuk laktasi. Hormon ini juga menyebabkan pelebaran pinggul pada masa pubertas dan membantu menjaga karakteristik seks sekunder wanita. Yang terakhir, yang kesembilan, testis. Testis, gonad pria, yaitu testis yang terletak di skrotum. Hormon utama yang dihasilkan dan disekresi oleh testis adalah testosteron, yaitu androgen atau hormon seks pria. Testosteron berfungsi mengatur produksi sperma dan merangsang perkembangan dan pemeliharaan karakteristik seks sekunder pria seperti pertumbuhan janggut dan pendalaman suara. Testis juga memproduksi inhibin yang menghambat sekresi FSH. Baik, itulah penjelasan saya mengenai sistem endokrin. Semoga dapat bermanfaat bagi semua teman-teman yang menonton. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.